Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ayuhat talabah, kaif halukum jami'an? La'allakum bi khair. Muwasil darsana hadal yawm min darsi an-nahwi. Masih kita membahas yang berkaitan tentang an-nahwu, masuk dalam pembahasan an-nakirah wal ma'rifah. An-nakirah wal ma'rifah. Kita akan membahas pertama kali yaitu al-ma'rifah. Apa itu al-ma'rifah? Al-ma'rifah adalah ismun yadullu ala syai'in muayyan. Isim yang menunjukkan atas sesuatu yang jelas, ya, tertentu, sudah jelas. Ya. Ini namanya al-ma'rifah. Dan di sini kita akan sebutkan mana saja yang masuk dalam kata yang sudah tertentu atau sudah jelas. Ya. Wa minal ma'arif, ya, mana saja yang sudah tertentu atau jelas tersebut dari kata-kata yang ada, dari kata benda yang ada. Yang pertama al-alam. Al-alam, ya, yang menunjukkan nama. Maka semua kata benda yang menunjukkan nama, maka dia masuk dalam kategori al-ma'rifah. Contoh, mislu Muhammadun, ya, Fatimah. Contoh, Muhammad, Fatimah, ini namanya alam dan termasuk dari kata yang ma'rifat karena dia merupakan sebuah nama. Berikutnya ismul isyarah, ya, kata tunjuk. Kata tunjuk ini juga masuk dalam kategori al-ma'rifah. Contoh hadza wa hadhihi, ya, dan seterusnya dari isim isyarah, maka dia masuk dalam kategori al-ma'rifah. Berikutnya al-muhallabi al, yang memiliki alif lam, ya. Jadi kata yang dia memiliki alif lam, ya, maka dia masuk dalam kategori al-ma'rifah. Contoh al-kitab, al-qalam, al-kitabu, al-qalam, maka dia masuk dalam kategori al-ma'rifah. Berikutnya al-dhamir. Al-dhamir kata ganti, maka semua kata ganti adalah ma'rifah, ya. Mislu huwa, nahnu, ya, dan seterusnya termasuk dalam kategori al-ma'rifah. Kemudian yang berikutnya al-mudhaf ila al-ma'rifah, yang disandarkan ke kata yang ma'rifah, ya. Jadi suatu kata benda yang dia disandarkan ke kata yang ma'rifah, maka menjadi dia kata tersebut ma'rifah. Contoh di sini adalah kata kitabul ustaz. Kitabu, kalau kita lihat ini kitabu ini tidak termasuk salah satu dari golongan ma'rifah, ya, bukan termasuk dari sebuah nama, ya. Kemudian dia tidak termasuk isim isyarah, tidak dia memiliki alif lam, tidak termasuk dhamir, tapi dia dianggap sebagai kata yang ma'rifah karena disandarkan ke kata setelahnya yaitu al-ustaz. Al-ustaz ini termasuk kata ma'rifat. Mana dia? Karena dia memiliki alif lam, ya, al-ustaz. Maka jadilah kata kitabul ustaz ini menjadi ma'rifat, meskipun dia tidak ma'rifat menjadi ma'rifat karena dia disandarkan ke kata yang ma'rifat. Sama juga dengan babul masjid, ya, bab ini tidak termasuk dari golongan yang kita sudah sebutkan, tapi dia menjadi ma'rifat kata babu ini karena dia disandarkan dengan kata masjid, ya. Al-masjid yang dia ma'rifat memiliki alif lam. Nah, jadi kitabul ustad, kitabnya ustad, maka jadi tertentu, ya. Atau babul masjid, ya, pintunya masjid, maka jelas jadinya yang dimaksud adalah pintu masjid ataupun kitabnya ustaz, bukan kitab orang lain atau bukan pintu dari yang lain. Berikutnya an-nakirah, ya. An-nakirah apa itu? An-nakirah ismun yadullu ala syai'in ghairu muayyan, ya. Kata yang menunjukkan atas sesuatu yang tidak tentu, ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu sudah jelas dia mana yang termasuk sudah tentu, mana yang tidak tentu. Ada yang tentu, yang jelas itu seperti yang sudah disebutkan namanya ma'rifat. Adapun yang tidak jelas berarti selain daripada yang ma'rifat, ya. Mislu contoh baitun. Contoh di sini baitun ini dia tidak jelas, belum tertentu dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab. Karena apa? Karena dia tidak termasuk dari semua yang kita sebutkan dari al-ma'rifah, maka dia masuk dalam kata yang dia nakirah. Madrasatun juga sama, kemudian jabalun juga sama, dia termasuk kata-kata yang nakirah karena dia
tidak tertentu, tidak ma'rifat sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Walhamdulillahirabbil alamin.